puasa itu adalah batinnya. Karena itu sasaran puasa sebenarnya adalah syahwat. Mari kita lihat sasarannya. Syahwat dibagi tiga. Saya ingin memberi judul pertemuan kita pada siang hari ini adalah memelihara hikmah puasa pasca Ramadan. Sebab hikmah puasa itu banyak sekali. Minimal kita bisa menemukan tiga. Yang pertama, puasa Ramadan dibantu dengan ibadah-ibadah lain di dalam bulan Ramadan. Itu adalah satu siklus terakhir dari sistem syariat supaya kita yang lahir ini kondisinya suci, kesuciannya terpelihara sepanjang perjalanan hidup. Dan kalau toh ada ketidaksucian muncul dalam perjalanan hidup, itu dihabiskan dalam ibadah puasa Ramadan. Itu sebabnya kenapa hari ini dikatakan Idul Fitri. Hari kita sambung. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Hari raya kita, hari raya kembali kepada kesucian. Aid itu namanya kembali. Fitri suci, kembali suci. Jadi mungkin saja perjalanan hidup kita yang panjang itu setiap saat selalu ada kotorannya, tetapi disucikan melalui syariat. Maka kita bisa berkesimpulan, kalau orang Islam melaksanakan syariat Islamnya secara benar, pada dasarnya dia selalu suci. Rentetannya banyak. Mulai dari wudhu. Dalam hadis Muslim Nabi mengatakan, siapa yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya. Menyempurnakan wudhunya berarti anggota wudhunya tersentuh air. Menyempurnakan wudhu berarti keutamaan dalam berwudu itu dipelihara. Ada doa-doa tertentu di dalam berwudu. Tidak sekedar doa di akhir wudu. Memelihara keutamaan wudu berarti menghindarkan hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudu. Misalnya berwudu sambil ngobrol. Itu dimakruhkan. Tidak sampai berdosa, tapi nilainya kurang. Maka kalimat Nabi mengatakan, siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka dosa-dosanya akan keluar dari badannya sampai keluar dari bawah kukunya. Itu baru berwudu, Pak. Baru berwudu. Jadi kita sudah disucikan oleh syariat. Kemudian salat 5 waktu itu juga pensucian dosa. Di antara 2 salat 5 waktu, kalau kita berbuat kesalahan, salat yang berikutnya menghapuskan dosa yang datang sesudah salat yang sebelumnya. Dan itu 24 jam. Kalau toh habis berwudu ada lagi dosanya, ada menghapuskannya. Setelah itu Nabi mengatakan wal jum'ah ilal jum'ah. Amalia bulan hari Jumat, amalia hari Jumat yang dimaju adalah Sayyidul Ayyam, hari yang tertinggi nilainya dari semua hari yang ada. Maka kalau ada amaliyah Ramadan yang kita lakukan, saya tidak mau mengatakan salat Jumat. So kalau salat Jumat ibu-ibu tidak masuk.
Nabi kan hanya mengatakan wal Jum'ah ila Jum'ah, dari Jumat ke Jumat. Maka semua amalia Jumat itu, baik yang bapak-bapak melakukannya maupun ibu-ibu yang melakukannya, itu juga mukaffirat bainahunna, penghapusan dosa di antara keduanya. Maka kalau ada dosa yang tidak terhapus oleh salat 5 waktu, ada yang lebih tinggi berikutnya, Jumat. Lalu Nabi mengatakan wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan dan Ramadan dikunci dengan Nabi kalimat mukaffiratun bainahunna, menghapuskan dosa di antara keduanya. Tetapi di dalam Ramadan itu kan banyak. Tarawih kata Nabi, kalau dilaksanakan dengan keimanan dan ihtisaban, mengharapkan sesuatu nilai dari Allah, maka juga tarawih menghapuskan dosa. Terlepas dari mau 8, mau 20, mau yang 36 seperti Imam Malik, tapi jarang yang mau ikut itu. Paling banyak yang 8. Yang mana yang paling bagus? Yang paling bagus adalah yang menurut yang diikutinya dia. Orang yang 8 bilang paling tepat 8, 20 bilang ini benar 20. Itu tidak usah diperdebatkan. Tapi Nabi mengatakan selama tarawihnya iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosanya yang lewat dihapuskan. Maka wajar kita menyambut Ramadan itu dengan rasa gembira. Puasanya juga seperti itu, kita sambut dengan gembira, dan hari rayanya kita namanya Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Jadi mudah-mudahan kita konsisten melaksanakan syariat. Cuma yang dihapus oleh sistem ini adalah dosa-dosa kecil. Karena Nabi mengatakan izajatunibatil kabair, selama yang dilakukan bukan dosa besar. Dosa besarnya punya cara sendiri. Dan di antara kita mungkin saja ada yang tidak pernah berbuat dosa besar. Coba kita renungkan dari awal. Pernah tidak berbuat dosa besar? Syirik, rasanya jarang kita syirik. Nampeleni kuitan, ada yang wanita. Paling-paling jengkel-jengkel dan minta maaf. Itu dosa besar. Hubungan seksual yang penaklukan ada wanita. Tapi ada juga yang wanita. Itu tata caranya lain. Artinya tidak dihapuskan oleh sistem ini. Dia harus masuk pada sistem yang lain. Nah, karena itu pesan kita adalah memasuki Ramadan yang akan datang setarnya setelah Idul Fitri, maka mari syariat Islam itu kita laksanakan. Salat 5 waktunya, amalia Jumatnya, kalau bisa puasa Senin Kemisnya, kemudian wudhunya disempurnakan, insya Allah dosa-dosa kecil itu terhapuskan. Dosa kecil banyak yang kita lakukan dan kadang-kadang kita tidak tahu itu dosa kecil. Curiga kepada orang secara berlebihan, apalagi sampai ngomongkan, itu kan dosa kecil. Dan itu yang kadang-kadang tanpa kita sadar. Karena terbawa arus asik membicarakan, tanpa sadar itu adalah dosa kecil. Yang paling banyak dosa kecil itu di rumah tangga. Bapak berdosa kepada ibu, ibu berdosa kepada bapak. Itu banyak. Kemana tadi? Oh, ke rumah teman. Berarti sembunyikan rahasianya. Itu dosa kecil. Ibu yakin aja kan itu. Atau kadang-kadang ada sesuatu yang dilakukan oleh ibu tanpa dikeluarkan, tapi marahnya itu tanpa disadari dosa kecil. Dan ini yang dikatakan dengan hadas kecil. Karena itulah maka berwudu namanya menghapuskan hadas kecil. Hadas itu kotoran.
kotoran-kotoran kecil dimana dengan dosa-dosa yang kecil itu. Insya Allah ini kalau rajin sholat pasti berwudu. Saya yakin kita berada dalam kesucian selama bukan dosa. Itu satu pesan. Mari laksanakan syariat Islam secara baik.